Tuh, ketemu lagi dengan saya Kurniawan Akademi di materi-materi perkuliahan statistik dan program-program statistik. Kali ini saya akan memperkenalkan program salah satu program yang sering dipakai oleh para peneliti-peneliti penelitian kuantitatif karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah dia free download ya, free download ya, kita lihat free. Dan kedua, dia juga replicable, jadi kita bisa mereplikasi datanya, kode-kodenya, sehingga kita bisa menggunakannya untuk menguji validitas data ya. Dan juga yang paling penting adalah R ini mudah dipelajari juga. Selain itu, program-program lain seperti SPSS dan Stata. SPSS mungkin lebih gampang bagi yang sudah familiar, tapi dia agak susah dalam replikasinya. Stata kelemahannya dia bayar ya. Jadi kalau sini kita bisa download di Studio Desktop ini, Studio Desktop, kita bisa download di sini. Saya udah download, dan kalau sudah download kemudian kita install. Dan kemudian kita bisa buka. Nah, ketika kita buka seperti ini R itu. Ya. Seperti ini ya, kita tutup dulu ya, saya ulangi lagi, tutup. Kita tutup, kita buka R. Nah, di Apple MacBook dia di sini R Studio, kita buka. Nah, seperti inilah dia tampilan dari R. Oke. Ketika kita ingin memulai R, yang kita lakukan adalah ada berbagai cara ya. Kita bisa mengkreasi sendiri scriptnya, atau kalau saya menggunakan istilah RMD, misalnya kita bisa menggunakan R script atau R markdown, ini RMD, tapi saya lebih senang pakai R markdown. Nah, jadi kita bisa tulis title-nya apa, misalnya latihan R ya, author-nya siapa, dan output-nya apa kalau nanti kita mau replikasi ke yang lain ya, ke peneliti lain, sehingga mereka bisa menggunakan kode-kodenya. Dan yang paling sering dipakai memang HTML, tapi bisa juga bentuk PDF ya, atau bisa juga bentuk Microsoft Word, tapi HTML mungkin lebih gampang ya. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Ini latihan, title, author, tanggal berapa, outputnya HTML. Nah, sebelum memulai R, kita biasanya disuruh menginstal paket-paket ya. Makanya kemudian kita bisa install paket dulu. Macam-macam install paket itu ya. Misalnya install, bagi yang baru mulai akan install paket ya. Yang sering dipakai misalnya DPL, ya, DPL R atau macam-macam. Install paket. Ggplot yang mau bikin diagram dan macam-macam ya. DPLR untuk data ya, memudahkan kita untuk melihat data macam-macam. Nah, contohnya saya punya data sini ya, ada Broom, ada Tidyverse, ada read Excel gunanya untuk membaca data Excel. Nah, setelah kita install paket ya, kita install, kita klik di sini lalu install paketnya, macam-macam ya, installnya semakin banyak semakin baik. Kemudian kita bisa membuat data juga. Misalnya kita pengen membuka library. Nah, library itu adalah membuka program itu ya. Jadi program yang kita pakai itu setelah kita install, kita pakai namanya library, nama kodenya library. Nah, kita bisa copy paste aja langsung dari kerjaan yang dipakai oleh orang-orang lain, misalnya yang misal kita dapat data R seperti ini ya. Ini udah pasti datanya seperti itu, dan kita library. Nah, ini ada, kita tambah di sini. Nah,
Jangan lupa. Jadi kalau kita pengen mulai kerja di RMD itu kita pakai ini ya, ini. Nah, ini hilang dia kalau nggak itu nggak bisa. Kita pakai tanda petik 3 kali, ya, tanda kurung, himpunan itu R. Lalu kalau kita mau tutup, ya kita mau kita enter ya, kita petik kayak gini tanda petik 3 kali, ya, baru dia bisa. Ya. Nah, ini ada R Markdown. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, kita enter. Nah, datanya kemudian library-nya terbuka. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita balik ke data saya yang udah saya siapkan tadi. Nah, ini data saya buat ya. Download, ada load paket ini. Ya, ada buka data tuh datanya. Nah, buka data. Nah, kita begini ya. Ya, ada saya bikin summary ya, buka data. Misalnya kita pengen ini udah saya install ya. Ini semua sudah diinstal paket, sekarang kita tinggal loading, kita buka library-nya. Ya, kemudian kita pengen melihat data, membaca data ya. Kita pengen melihat data set kita ya. Data set dalam bentuk Excel ya. Ada 2, misalnya kita bikin nama, kita sebut data kita apa dulu, berat badan, ini nama datanya ya. Variable datanya, lalu kita kasih tanda panah terus seperti ini ya. Lalu kita bikin read Excel, lalu kita masukin nama datasetnya, lalu kita view ya, seperti itu. Nah, seperti ini jadinya dia ya, dataset kita. Atau kita bisa pakai cara yang mudah seperti ini, import dataset. Kita Excel ya, kita cari datanya ya. Kita cari datanya dari mana. Nah, saya simpan di datanya, kita simpan di mana. Misalnya di sini saya simpan saya simpan datanya di tugas R ya. Dan ini ada data berat badan. Nah, kita open. Nah, bisa jadi kita copy paste ini ya, sampai sini ya. Tadi saya sebenarnya cuma paste ini, saya copy di sini lalu saya paste di sini ya. Di sini tadi ya. Nah, saya cuma paste ini aja kan. Nah, kalau kita nggak mau ya kita tinggal import aja langsung. Sama aja dia terbuka. Jadi itu udah terbuka datasetnya. Datasetnya dari mana? Datasetnya dari data Excel. Ya, kalau coba kita buka Excel ya, saya udah buka Excelnya ini. Ya, berat badan. Oke. Nah, ini number, name, donut per week. Karena ini saya saya bikin space ya, karena ini data variabel, nama variabel. Jadi salah satu tips untuk bikin variabel adalah satu donut per week. Jangan ada space-nya. Ada berat badan dalam pound. Ini berat badan dalam kilogram. Ya. Jadi konversi dalam kilogram. Ini rumus Excel-nya nih, D2 dikali 0,45. Nah, dari data ini kemudian kita bisa menganalisa data frekuensinya dengan menggunakan R ya. Latihan pertama ini kita hanya bikin frekuensinya aja. Lalu kita bisa melakukan summary ya. Ini perintahnya kita ingin tahu bagaimana mean, median, modus, persentil ya. Maka caranya adalah kita bikin summary ya. Summary. Ini summary ya, lalu kita terus berat badan ya. Terus dengan ini udah muncul berat badan. Berat badan yang dari sini nih ya. Karena berat badan udah jadi variabel, kita pakai tanda ini jadi variabel ya. Ini. Ya, maka ketemunya adalah kita lihat summary. Nah, ini ya, dari variabel number ini nggak usah ya, ini number. Name juga nggak ada. Nah, karena name bukan ordinal ya, nominal ya. Donut per week. Nah, donut variable donut per week ya. Makan donat per minggunya berapa? Ada yang paling minimal nggak ada makan sama sekali, paling maksimal makan 20 donat seminggu. Minnya 35,466, mediannya 3,0. Berat badan minimalnya 70 ya. Pound maksimal 310, atau dalam kilogram minimalnya 31 minnya. Ringan banget ya. Berat badan 31 dan maksimal 139 kilogram. Ini
summary datanya. Nah, sekarang perintahnya, saya buat perintah, buatlah histogram distribusi berat badan dan kondisi donat ya. Buatlah histogram. Nah, jadi kita kalau saya copy paste dulu gimana cara bikinnya ya. Nah, oke, kita ini sama dengan ini ya, tapi kita bikin saya copy paste biar saya malas ngetik ya. Jadi cara membuat RMD biar dia bisa di loading, ya bisa di play ya. Nah, ini kita hilangin dulu ya. Ini kita buang dulu ya. Kita buang hasil datanya. Nah, kita ini oke kita. Nah, kan dia seperti ini nih. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin space untuk RMD-nya buat kita bisa masukin kodenya. Maka kita tanda petik 3 kali, tanda himpunan ya. Tanda himpunan. Sorry. Nah, terus kita bikin lagi, tambah tutup dengan 3 petik 3 kali. Salah. Ini salahnya di sini. Harusnya ini. Tanda himpunan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kan ya warnanya berubah. Nah, kita tinggal masukin data kode tadi yang udah kita copy tadi ya, kita paste. Nah, ada histogram. Pertama bikin histogram ya. Histogram. Ya, kita tutup dulu ini. Tutup dulu. Kita copy paste dulu. Tekan dulu. Histogram ya. Maka untuk membuat histogram kita pakai kata his ya. Ini his ya. Muncul ya sebenarnya. His. Sorry. Kita gimana cara buat paste ini. His kan muncul ya, his. Terus kita bikin berat badan ya. Nama datasetnya, lalu kita panggil variabelnya, kita panggil spesifik variabelnya. Misal kita ingin buat variabel donat per week, berapa sih frekuensi orang makan donat seminggunya, maka kita jangan ambil, kita pakai dolar, lalu kita ada variabelnya, kita pilih donat per week ya. Terus ya, ada main ya. Mainnya itu judulnya, judul diagramnya, judul histogramnya. Nah, ini judulnya frekuensi makan donat ya. Kita bisa bikin frekuensi tanda petik ya. Frekuensi makan donat. Nah, tanda kutip lagi, tanda kutip, lalu kita bikin koma. X left itu adalah kode untuk title dari sumbu X-nya. Di sini konsumsi donat ya. Konsumsi donat. Dari sini. Lalu call itu adalah color itu adalah blue. Warnanya apa? Kita pilih. Ya, jangan blue lah, kita pilih red lah ya, biar lebih keren. Ya. Ini call blue, call red. Ini sama sebenarnya, tapi bisa jadi dua di depannya. Coba kita lihat. Nah kan, satu merah, satu biru, ya kan? Ya. Satu merah, satu biru. Oke, kita akan ngapain? Kita bikin dua ya. Kita hapus saja yang atas ya. Kita ambil yang merah aja ya. Kita play di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin yang histogram, itu juga bisa bikin yang kedua, yaitu box plot ya. Sama caranya. Mainnya frekuensi makan donat, colornya jangan red, tapi kita ambil red, colornya apa ya, green misalnya. Nah, ini summary. Nah, ini untuk hanya men-summary variable donat per week yang sama hasilnya dengan yang ini nantinya ya. Ini donat per week ini hanya mengambil hasil yang ini saja. Yang ini saja, donat per week, sama hasilnya. Coba kita lihat hasilnya gimana. Ya, ini dia ya, frekuensinya. Jadi yang paling banyak konsumsi donat itu ya, frekuensi makan 5 kali makan itu 10 orang ya. Memang 20 itu yang makan 20 kali seminggu itu cuman sekitar 2 orang gitu ya. Nah, ini kita lihat dari box plotnya
Ya, ini adalah yang garis ini adalah ini garis adalah mediannya ya. Ini batas atasnya, maksimalnya, ini minimumnya. Ini sama dengan ini. Nih, gambar ini ya. Minimumnya 0 ya, ini punya 0, ini 0 ya. Ini garis ini minimum 0. Lalu plus kuartilnya itu 0,750 ya, di sini 0,750 garis ini. Lalu mediannya 3, mediannya ini 3 ya. Ini adalah third quartilnya 5 ya, ini 5 ya, third quartil. Lalu ada data di luar itu ya, maksimalnya 20. Ada 3, 2, 3. Ada 3 orang yang di luar rata-rata, di luar average ya. Ini paling tinggi adalah maksimalnya 20 ya, sesuai dengan yang ini maksimal. Nah, begitulah kira-kira cara membuat tabel distribusi yang berguna bagi mereka yang ingin melihat bagaimana distribusi sampel misalnya dengan menggunakan histogram dan boxplot, dan datanya dari dataset yang kita bikin sendiri ya. Dan dataset bisa kita mining ya di internet, bisa di data-data dari lembaga-lembaga resmi seperti World Bank, IMF, kita bisa mining di situ. Ini saya akan ajarin bagaimana cara kita data mining di lembaga-lembaga website internasional atau dari jurnal-jurnal yang mereka share datasetnya sehingga kita pakai, bisa manipulasi, bisa kita bikin kita kreatif, bisa kita bikin kausalitas atau regresi yang berbeda. Nah, yang penting kita pakai dataset orang dan kita bisa bikin penelitian model baru. Biasanya juga kita ambil dari Twitter misalnya, kita mengambil data di media sosial misalnya, big data kalau istilah orang itu. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan perkenalan dari program R atau R, ya, bagaimana cara bikin histogram dan blogspot, bagaimana melakukan mensummary data ya dari min median kuartil dan minimum maksimal, bagaimana cara menginstal package, dan bagaimana cara membuka library-nya. Mungkin kita akan ketemu di topik-topik yang lebih advance lagi setelah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.